Teori belajar humanistik. 1. Pengertian. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. 2. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama itu Carl Rogers. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual ataupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme, bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Yang kedua itu menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkai proses yang baru dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga itu Clomes. Clomes berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu pada dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. 3. Manfaat teori belajar humanistik. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. 1. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, farsifan, dan humanis. Yang ketiga itu mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang terakhir itu mampu mengingatkan keinginan belajar individu. 4. Tujuan belajar humanistik. Tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam dalam proses pengendalian diri peserta didik sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut. 1. Menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua itu bisa menumbuhkan niat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang terakhir, semakin lama seseorang belajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang ketiga, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didik.